Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 13. Karena sesi yang pertama tadi aplikasi saya hanya bisa merekam selama 15 menit. So, untuk nomor 13 ini saya masukkan ke part 2. Kita lanjutkan ke nomor 13. Ini tentang hukum Pascal bejana berhubungan. Oke, kita tahu kalau seperti ini caranya kan kita harus tahu bahwa konsepnya adalah dimana, saya belum menyalakan ini ya. Dimana untuk mengerjakannya kita akan menggunakan rumus hukum Pascal yaitu P1 sama dengan P2. Nah, kita tahu rumusnya P sama dengan F per A. Jadi kan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Oke ya. Jadi seperti itu. So, F1-nya adalah 120, A1-nya adalah 6, F2-nya yang kita cari ya, E2-nya, dan A2-nya adalah 1,5. Berarti otomatis F2 sama dengan 120 dikalikan 1,5 dibagi 6. Oke ya. Kalau di sini bisa kita reco 16 ini jadi 2 di 1, 20 dikalikan 1,5 adalah 30 Newton. So, jawabannya adalah 30 Newton. Oke ya. Jadi seperti itu. Next kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Perhatikan pernyataan mengenai benda langit berikut ini. Pernyataan yang benar mengenai komet. Oke ya, komet itu yang seperti apa? Benda yang berekor itu ya. Nah, jadi dia mempunyai, kalau di sini ada biasanya, kalau kalian Anda tahu, komet itu kalau di sini ada matahari, di sini ada planet-planet di pinggirnya ya. Komet ini lintasannya seperti ini. Ya. Dia bendanya akan mengelilingi matahari tapi dengan lintasan yang sangat elips. Bintang berekor kita biasanya menyebutnya seperti itu. Ini ya, punya ekor yang arahnya menjauhi matahari. Oke, ini ya. Melakukan 3 gerakan sekaligus? Tidak. Orbitnya elips dan sangat lonjong. Oke, ini ya. Materinya terdiri dari debu dan es. Oke, ini ya. Berarti 1, 3, dan 4. Next. Nah, sekarang kita tentang getaran dan gelombang. Kita masuk di gelombangnya. Cepat rambat gelombang, yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombangnya. Yang penting kalau kita memahami soal itu yang ditanyakan dulu saja, fokus ke yang ditanyakan. Cepat rambat gelombang. Kita tahu cepat rambat gelombang rumusnya adalah cepat rambat gelombang rumusnya adalah V, gitu ya. Rumusnya adalah V. V untuk kecepatan lambat gelombang ada lambda dikalikan F dan ada lambda dibagi T. Karena di sini diketahui frekuensinya, berarti kita pakai yang lambda dikalikan F, ya. Berarti lambda sama dengan V sama dengan lambda dikalikan F. Lambdanya berapa panjang gelombangnya? Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Kalau ini gelombang biasanya kan ada transversal, ada longitudinal. Kalau transversal kan biasanya kan bentuknya seperti ini. Kalau ini adalah gelombang longitudinal, di mana satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu gelombang. Kalau di sini sudah ada di antara tengah-tengah rapatan dan tengah-tengah rapatan, ini kalau kita buat dalam bentuk transversalnya kan berarti seperti ini. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Seperti ini ya. Berarti kalau di sini ini sama saja 20 cm ini adalah satu gelombang. Oke ya, berarti kita masukkan lambdanya adalah 20. Akan tetapi di sini jawabannya mintanya meter per second, maka 20 ini harus kita rubah dulu ke dalam meter. Berarti kalau dijadikan meter jadi 0,2. Dikalikan frekuensinya adalah 2, berarti jawabannya adalah 0,4 meter per second. Oke ya, jadi seperti itu untuk kecepatan batu gelombang. Next nomor 16 untuk mengukur kedalaman laut. Nah, jadi ini yang biasanya pakai kalau di sini ada laut, di sini ada kapal, biasanya pakai sistem sonar itu ya. Jadi ditembakkan ke bawah nanti akan ke atas lagi gitu ya. Nanti kalau sudah ke atas nanti kita bisa mengetahui kedalaman air lautnya. Ingat untuk mencari ini kita menggunakan kedalaman lautnya ya, berarti S sama dengan V dikalikan T. Tapi ingat karena dia bolak-balik maka dibagi 2. V-nya adalah 1200 dikalikan T-nya adalah 12 dibagi 2. Dibagi 2 berarti 6. 6 dikalikan 1200. 12 dikalikan 6, 6 kali 2 12. 12 kali 6 gini aja ya. 6 kali 12 2, 1 kali 6 6 7. 7 200. Oh, ini kan masih meter. Kalau mau jadikan kilometer berarti 7,2 kilometer sesuai dengan permintaan jawabannya. Oke ya, seperti itu. Next, kita mengamati objek menggunakan loop. Ya, dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, bagaimana? Loop itu ada 2 macam ya. Bagaimana melihat benda dengan akomodasi ya atau tidak berakomodasi ya. Nah,
Kalau berakomodasi berarti bendanya itu harus diletakkan, kalau di sini F, ini lensanya, maka bendanya harus diletakkan di sini sebelumnya F. Tapi kalau tidak berakomodasi maka bendanya itu diletakkan di F, maka matanya tidak akan berakomodasi. Bahasa Jawanya tidak ngoyo. Nah, maka biar berakomodasi harus diletakkan sebelumnya F. Berarti jawabannya adalah D. Kalau ini berarti tidak berakomodasi. Kalau ini salah ya, tidak tepat kalau meletakkan benda seperti itu untuk melihat benda dengan menggunakan loops. Nomor 18. Seseorang memiliki titik dekat 40 cm dan titik jauh tak hingga. Untuk melihat benda dengan jelas pada jarak 25 cm. Oke, berarti sudah kelihatan ya. Jarak titik dekat normal adalah 25 cm. Sementara dia hanya bisa melihat 40 cm. Jadi bisa dipastikan dia adalah hipermetropi atau rabun dekat. Nah, untuk rabun dekat kita bisa mencari, ditanyakan apa dulu? Fokus sama lensanya. Oke, fokus sama lensanya. Untuk fokus sama lensanya, nah kita tahu ya bahwa untuk fokusnya kita bisa mencari dulu dengan kekuatan lensanya. P sama dengan, kalau kalau rabun dekat ya, 100 per SN dikurangi 100 per PP. Di sini kita tahu kalau SN-nya adalah 25, ini 100 per 25 berarti dikurangi 100 per titik dekat yang dimiliki adalah 40. Oke, berarti sama dengan 100 per 25 dikurangi 10 per 4. Gini aja ya. Oke, kita rubah bawahnya jadi 100 saja, sama gitu biar mudah. Berarti kalau biar jadi 100, 25 dikalikan 4, 4-nya dikalikan 25. Oke, berarti ini jadi 400 dikurangi 250. Berarti 400 kurangi 250, 150 per 100. Kekuatan lensanya adalah, oke kita coret saja ya, 15 per 10. Atau mudahnya adalah 3 per 2. Ini aja ya. Kekuatan lensanya adalah 3 per 2. Nah, apa hubungannya untuk mencari fokus? Karena kita tahu P sama dengan 100 per F. Oke ya. Cara untuk mencari P bisa dengan 100 per F. Ada rumus ini juga. Kalau kita masukkan 3 per 2 sama dengan 100 per F, maka F sama dengan, berarti tinggal kali silang ya, 200 dibagi 3. Berarti kekuatan lensanya, fokusnya adalah 200 per 3. Nah, kalau hipermetropi itu dibantunya dengan menggunakan lensa cembung atau lensa positif, sehingga positif dan fokusnya adalah 200 per 3. Oke. Next. Nomor 19. 4 buah benda bermuatan A, B, C, D saling didekatkan. Oke ya. A, B, C, D. Ada A, ada B, ada C, ada D. Sekarang kita cek dari benda ini. Ini tentang listrik statis ya. Listrik statis. Lalu A bermuatan positif menolak benda B. Karena tolak menolak berarti B muatannya adalah sama dengan A, berarti sama-sama positif. Lalu benda B menarik benda C, berarti C negatif. Dan benda C menolak benda D, berarti sama-sama negatif. Muatan benda tersebut adalah B positif. Ini B positif ya. B positif. Lalu C-nya negatif, D negatif. Oke, jawabannya adalah C. Ya, terakhir, nomor 20, trafo, berarti ini tentang listrik dinamis ya. Maka tegangan output. Oke, yang ditanyakan adalah tegangan input dan tegangan outputnya. Kita tahu ya, rumusnya adalah Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Tegangan primernya adalah 220, dicari tegangan sekundernya ya, atau tegangan outputnya. Sementara Np-nya adalah 800, Ns-nya adalah 200. Otomatis Vs sama dengan 220 dikalikan 200 dibagi 800. Oke, kita mulai coret-coret di sini ya biar mudah. Coret. 2 sini jadi 4, jadi 1. Berarti 220 dibagi 4. Coba nih ya. 220 dibagi 4, 20 bagi 4, 5 dikali 4, 20, 25. Berarti 55 volt. Oke. Jadi seperti itu, terima kasih sudah menjelaskan penjelasan dari Pak Wat. Semoga hari ini untuk tryout-nya diberikan kemudahan setelah melihat pembahasan ini. Ataupun Anda sekarang sudah mengerjakan tryout, ya semoga ini sudah menjadi keterangan bermanfaat di kegiatan e-learning ini. Sehingga tetap ada pembahasan soal yang bagus untuk Anda semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya.